mau apa, kami nggak bisa ikutin maunya, ya. Ya, Eti. Kamu, Eti. Iya, Eti duduk. Eti duduk. Saya nggak mau kacau. Jangan kasih saya cermin. Saya ngeliat ternyata mukanya memang hancur. Kalau setiap kali saya lihat kaca, lihat proyeksi diri dia, Yang kamu lihat kayak gimana, Roy? hancur, berantakan dan penuh darah di sini. Dan tapi dia udah kayak kebakar-bakar gitu loh. Dan kayak ada gosong-gosongnya gitu. Ternyata dia nggak mau lihat dirinya sendiri sih. Dan saya lihat bener-bener serem sih. Dan saya pengen muntah karena sakit kepala lihat hantu ini. Dia bisa dinetralisir nggak ya, Roy? Apa harus dikasih cermin terus? Ada potongan cermin yang bisa dipakai? Nggak usah. Masih lihat tampaknya nih Eti dia mau marah tapi masih tampaknya masih ada lagi sangkutan yang belum dia beresin di sini. Kenapa ya setiap kali saya lihat Api dan Eti itu kayak ada koneksi. Api dan Eti, Api dan Eti. Korban kerusuhan tahun 98 diperkosa kemudian ditusuk dan kebakaran tahun 98. Betul, ada bakar-bakar. Setelah diparang, setelah diperkosa dimasukin kemudian dibakar rukonya. Jadi setiap kali kamu lihat lilin dan api ini takut ya? Takut ya? Kamu takut kan sama api? Iya. Saya di sini. Nggak berani dia. Oke. Kamu takut kan sama api? Karena kebakaran tahun 98 dan perkosaan. Lengkap semuanya data yang udah saya terima di sini. Dia takut. Dia nggak bisa melihat api ini. Iya. Saya minta bubuk suci. Maju sini. Karena luka, dan ternyata memang mukanya rusak karena kebakaran pada waktu itu. Dia memanipulasi dirinya terlihat normal dan cantik. Padahal ternyata berantakan. Saya menyesal sekali dan sedih, Eti. Karena kamu matinya begitu tragis. Tapi jangan gangguin orang. Dia kan pengen hidup baik-baik ya. Kamu udah Korban kerusuhan tahun 98. Eti jangan marah-marah. Eti jangan marah-marah. Kasihan yang punya badan ini, nanti dia malah celaka. Ya, Eti. kami prihatin kejadian 98 yang kamu alami. Kami prihatin sekali. Ya. Tapi kamu nggak bisa terus-terusan marah. Kamu nggak bisa terus-terusan dendam sama orang lain.
Ma, Waktu pas tahun 98 itu kuburannya Eti nggak ada loh. oh enggak, dimakamin artinya dia. Enggak, kosong gitu aja. Dan jenazahnya tidak ditemukan karena terbakar Habis sangus. dengan ruko kos-kosan itu. Hangus semuanya. Jadi memang meninggalnya belum benar-benar sempurna. Nggak ada. Belum ada pemakamannya. Dia masih ada. Masih terus di sini. Jasadnya Jasadnya tidak ditemukan karena lokasi tempat tersebut ternyata dibakar massa secara random. Disitulah saya melihat kenapa mukanya kenapa hancur. Dan dia takut sama api. Eti, kami prihatin sekali. Kau takut api ya? Kau pergi deh, Eti. Eti, tapi kamu harus pergi. Aduh. Dia ngeliatin terus, Roy. Allah Akbar. Kalau banyak lilin dan ada kebakaran, apa jadinya? Hah? Eti, kita udah beda alamnya. Siapapun kamu yang masuk sini, tuh lihat api. Kamu harus kembali ke api. Satu-satunya lilin yang kita masih punya di sini. Kembali ke alam kamu. Kembali tenang. Kembali tenang dan pergi. Eti, biarkan kami nolong ya. Biarkan kami nolong ya. Ya, kamu udah di alam yang berbeda. Terus? Gue kirim keluar atau? Pergi kamu, Eti. Kembali ke neraka. Kembali ke neraka. Ikut saya, Eti. Kamu aja bantu. Coba pegangin. Tenang ya, pegangin. Pegangin dulu. Udah, tenang semua, tenang. Yuk, bawa keluar. Kursi. Udah bawa keluar ya. Bawa keluar. Bawa keluar. Oke. Adit sama di belakang. Esti. Kamu. Tekan mata. Ternyata mereka adalah kembar. Saya udah memecahkan teka-teki yang Jadi Eti itu Tadi dia- aku kenapa? Kamu dia Jadi- hantu kembar dan kembarannya masuk ke kamu, Esti. iya Roy dan bisa ngeliat itu dan kamu diem aja loh. iya dan Esti itu tadi di bawah pengaruh makhluk halus. Jadi saya ngelihat Eti dan kembarannya sama-sama meninggal dalam peristiwa tragis. Tapi bedanya kembarannya malah bunuh diri. Yang satu Eti kenapa bisa
marah besar karena memang tidak ditemukan jenazahnya. Kalau yang kembarannya Ditemukan. ada ya. Kembarannya malah ditemukan bunuh diri dan dibopong, kemudian di kain kafanin. Itu yang bikin dia marah sama kembarannya ya, karena Betul. kembarannya Malah dimakamkan secara sempurna. Iya, dimakamkan secara sempurna, tapi malah memilih bunuh diri. Sedangkan dia mau hidup, tapi malah kayak gitu hidupnya. Dia mau hidup tapi malah Diperkosa, kemudian dimasukin benda tajam, lalu meninggal, kemudian dibakar bangunannya kos-kosan itu. jasadnya nggak ditemukan. Jasadnya tidak sampai ditemukan sekarang. sama sekali, dan udah rata aja jadi debu dan tercampur baur dengan kerusakan bangunan. Hangus bangunan. Hangus dan tidak ditemukan sama sekali. Itu dia kenapa dia bisa nempel ke orang-orang, khususnya Lia juga. Dia marah di sini, semuanya ngamuk. Melihat api dia nggak bisa. Iya, makanya tadi saya bingung. Ini kayak potongan puzzle, dan ternyata saya bisa mengkaitkan semuanya ini menjadi oke, saya tahu ini adalah hantu kembar dan kematian tragis di tahun 98. Ini sekarang gimana? Di luar. Lagi dibersihin. Udah tenang tapi. Oke. Kamu Tapi yang ini baik ya. Yang ini malah baik, malah diem aja. Yang itu jahat. Dia sebenarnya nggak terima kayaknya- ya. Iya, kayaknya dia kehilangan saudaranya dan dia mungkin begitu berat bebannya karena ngelihat keluarganya jadi korban kerusuhan termasuk kembarannya. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tapi memang Hesti yang pengen hidup, dia nggak suka, dia marah, iri, ya sakit hati. Roy, Situasi terkadang membuat seseorang terpaksa menggelutinya. Buka mata dan keberanian Anda untuk tetap tegar menghadapinya. pemirsa, menembus mata batin malam hari ini menghadirkan dua partisipan, yaitu Listi dan Lia. Listi tadi menjadi korban sebenarnya, tapi dia playing victim. Sesungguhnya dialah sang pelaku mistis, mengirimkan santet dan pikirannya dikuasai oleh makhluk yang menyeramkan. Sementara Lia dirasuki oleh sosok hantu yang kembar, korban kerusuhan, dan sempat bikin keonaran dan kekacauan di studio menembus mata batin. Gimana, Roy? Listi dan Lia adalah dua orang yang berbeda menurut saya. Dan berbeda dengan Lia, si Ibu Listi ini lebih sedih dan lebih ke arah kasihan. Iya, dia menyesal. Dia sepertinya. menyesal. Padahal awalnya adalah pelaku mistis, namun ujung-ujungnya tragis dan kasihan sekali karena air matanya juga banyak dan menyedihkan kisah hidupnya. Berbanding terbalik dengan Lia yang dimasuki oleh sosok Eti. Seram sekali dan saya hampir kehilangan koneksi saya dengan, karena saking gelombangnya kenceng banget dan dia membuat keonaran di sini. Lebih menakutkan Lia sebenarnya. Iya, dibanding lebih Listi. serem. Iya. Iya, lihat tadi terpaksa harus keluar dari Kita studio, amankan sebentar. diamankan Dan kita tahu. karena tadi dia bikin kacauan. Tapi sebelum keluar, kamu melakukan sesuatu untuk netralisir ya? Betul. Dia kayak nggak mau terima, nggak mau meninggal gitu, belum terima jasad gue mana nih. Iya, nggak terima dia. Tanggapan kamu gimana, Esti? Tadi pas Lia masuk aja aku udah nggak Beda. bisa ngomong kan. Udah apa ya, kayak nggak bisa ngomong, terus kayak marah juga gitu pas dengar ceritanya dia gitu. Iya, Nah, kalau untuk Listi tadi sih aku juga ikut prihatin sih sama kejadiannya dia gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Mbak Listi bisa kembali ke jalan yang benar. Gitu. Oh, tadi mungkin karena Hesti juga ada marah, nggak simpati sama Lia karena dia mengguna-guna dan menyantet keluarganya. Kamu emosi, akhirnya frekuensinya sama, dimasukin sama sosok hantu yang kembarannya Eti itu tadi. Dari pertama Lia cerita aja kayak udah marah banget gitu di sini tuh, kayak ih apa sih gitu. Kayak gitu, kayak marah aja. Panas saya bawaan. Tapi sekarang apa rasanya? Sekarang sih udah mendingan. Udah baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Baik.
Baik, Esti, mudah-mudahan kamu baik-baik aja pulang dari studio. Terima kasih kamu sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya rencana baiknya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya. Pemirsa,